sore. Hai teman-teman, saya Dea Vansem dari UKM Dian Venata Unika Sugio Pranoto Semarang. Kali ini kita akan membahas seputar kemahasiswaan nih guys. Tetap stay tune di podcast Dian Venata ya. Nah teman-teman, supaya kita semakin dekat dengan pembicara kita, kali ini kita kedatangan pembicara dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Sugio Pranoto Semarang, yaitu Ibu Agnes. Selamat sore Ibu Agnes. Sore dia. Semoga selalu sehat ya Bu. Bisa memperkenalkan diri Bu. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Bu Agnes. Saya di sini sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Saya sendiri sebenarnya dari program studi perpajakan. Mungkin itu saja, cukupkah? Baik, terima kasih Bu Agnes. Oh iya teman-teman, teman-teman mahasiswa tentunya punya banyak pertanyaan dong seputar kemahasiswaan. Nah, kali ini kami sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, teman-teman, daripada kita berlama-lama, lebih baik kita langsung tanya-tanya aja ya sama Bu Agnes. Halo Bu Agnes. Oke. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih Bu, mengenai di saat pandemi ini kan kuliah masih online ya Bu. Ya. Terus ada beberapa mahasiswa yang bekerja Bu. Bagaimana tanggapan Bu Agnes mengenai mahasiswa yang bekerja pada saat kuliah online Bu? Oke. Ini pendapat, kalau dalam hal ini saya bisa mengatakan ini sebagai pendapat pribadi saya ya. Karena kalau saya sih sebenarnya mau kuliah online maupun offline, silahkan kalau misalnya mahasiswa bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Saya sendiri dulu mahasiswa, saya juga sebagai mahasiswa yang merangkap bekerja sejak semester 2. Jadi saya mulai semester 2, saya sudah mulai nyambi bekerja. Jadi kalau memang bisa membagi waktu itu silahkan, tapi tetap jangan lupakan tugas utamanya sebagai mahasiswa. Makanya ketika kalau kuliah offline sekalipun, beberapa kali ada mahasiswa yang dengan alasan bekerja tidak mengumpulkan tugas, terlambat. Kalau bagi saya tidak bisa mentolerir, karena tugas utama Anda adalah seorang mahasiswa. Silahkan bekerja, tetapi mestinya Anda bisa mencari pekerjaan yang memang bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal perkuliahan. Bahkan dulu saya pernah bekerja part-time di 3 tempat selama kuliah, dan saya bisa. Tapi ya tinggal bagaimana mengatur waktunya. Nah, jadi kalau menurut saya silahkan Anda bekerja, tetapi jangan melupakan tugas utama Anda sebagai mahasiswa. Menurut saya seperti itu. Iya, baik Bu. Berarti kita sebagai mahasiswa, kita juga tidak boleh tugas kita untuk melupakan tugas kita untuk mengerjakan tugas. Jadi semuanya itu harus balance ya Bu. Di kuliah oke, di tempat kerja juga harus oke. Begitu ya Bu? Ya. Lalu berikutnya Bu, selama perkuliahan masih online, apakah proker Ormawa akan tetap dijalankan atau tidak untuk periode selanjutnya? Oh pasti akan terus berjalan. Hanya saja memang saya berulang kali selalu menekankan ke teman-teman di Ormawa. Saya sering berkoordinasi dengan teman-teman di Ormawa, terutama untuk koordinator-koordinator. Saya sering berkoordinasi. Saya selalu menanamkan bahwa pandemi itu bukan menjadi alasan Anda untuk tidak berkegiatan. Hanya saja memang karena situasi pandemi pasti banyak hambatannya. Nah makanya semua harus siap dengan kondisi itu. Tidak boleh manja bahwa ini pandemi, dengan alasan pandemi terus kegiatan tidak jalan. Tidak, harus tetap jalan.
tetapi semuanya tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, masalahnya adalah apakah mahasiswa siap dengan hal itu? Nah, mau tidak mau karena memang ini situasi luar biasa ya, kita harus dengan pemahaman, penerimaan yang luar biasa juga gitu loh, bahwa memang semuanya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya seperti itu. Semua kegiatan apapun, kalau dipikir misalnya kemarin ada teman Ormawa di Kesar, pendidikan dasar teman-teman di Mahepala. Sebenarnya kalau dipikir kan kurang greget juga kalau mereka tidak terjun langsung ke lapangan. Tapi ya karena pandemi situasinya memang seperti ini, mau tidak mau taruhannya itu adalah nyawa. Yang makanya ya sudah disesuaikan. Kalau memang bisa dilakukan secara online, kenapa tidak? Memang pasti ada kelemahannya pasti, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan kan. Toh kita masih ada harapan bahwa pandemi ini akan terlewati dan suatu saat semua yang belum dilaksanakan bisa dikejar untuk dilaksanakan di kemudian hari. Jadi seperti itu. Mungkin memang tidak bisa dilaksanakan oleh kepengurusan periode ini. Ya nggak apa-apa, it's okay gitu loh. Semuanya serba maklum. Sebenarnya kan tidak hanya kegiatan kemahasiswaan. Sebenarnya di tingkat fakultas, universitas, dengan pengajaran yang dulu selalu dengan offline, sebenarnya kan cyber juga sudah dicanangkan sebelumnya, tetapi justru malah dibatasi dulu. Kalau kuliah online dengan cyber itu justru kita hanya dibatasi maksimal 3 kali pertemuan. Nah justru sekarang malah semuanya harus online kan. Nah itu kan kebijakan juga disesuaikan dengan kondisi. Nah makanya juga ada mahasiswa itu ketika masa pandemi ini berlangsung ya tidak ada alasan bahwa proker tidak jalan. Justru menurut saya ini adalah masa-masa yang Anda justru bisa manfaatkan berkegiatan sebanyak-banyaknya melalui online dengan biaya yang cukup murah, karena online tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak, tetapi Anda bisa tetap mengumpulkan poin sehingga terpenuhi poin 1000 yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik Bu, tidak ada alasan di tengah pandemi ini untuk berhenti melakukan aktivitas ya Bu, melainkan harus lebih semangat beradaptasi dengan situasi yang sekarang ya Bu, dan lebih aktif lagi. Ya, betul. Baik Bu, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Bagaimana tentang mahasiswa yang poin pengabdiannya belum cukup, padahal sudah semester tua, sedangkan poin pengabdiannya sulit dicari pada masa pandemi seperti ini Bu? Oke, sebenarnya hari ini ada surat edaran yang dikeluarkan oleh dekan per hari ini itu mengenai kebijakan 1000 poin. Jadi memang ada beberapa item. Tadi saya sudah share di BEM, kalau di Ormawa saya lupa sudah share apa belum, tapi nanti pasti akan saya share juga. Nah nanti teman-teman di Ormawa, koordinator di Ormawa bisa men-sharekan ke teman-teman juga. Ini terkait kemarin hasil dari Aspiration Day untuk angkatan 2017 dan sebelumnya. Walaupun sebenarnya kalau dipikir sebenarnya kan seharusnya itu sudah mulai bisa dipenuhi justru sebelum pandemi. Tapi mungkin dengan alasan pandemi, mungkin di titik akhir rencananya mau memenuhi kok ternyata pandemi tidak bisa terpenuhi. Ada surat edaran dari dekan bahwa selama masa pandemi ini, ingat ya, selama masa pandemi ini untuk angkatan 2017 dan sebelumnya itu yang penting 1000 poin tercapai. Tetapi kalau kegiatan wajib tetap wajib. Jadi untuk kegiatan wajib tetap wajib dilaksanakan, namanya juga kegiatan wajib. Dan untuk di luar itu untuk memenuhi 1000 poinnya itu tanpa memperhitungkan jumlah per pengelompokannya. Jadi yang penting terpenuhi 1000 poin.
kurang lebih bunyi dari surat edarannya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bisa diperhatikan mengenai surat edaran yang keluar per hari ini. Baik, terima kasih Bu. Oh iya Bu Agnes, ngomong-ngomong soal skripsi nih ya Bu, di mahasiswa sebelumnya itu kan skripsi biasanya offline ya Bu. Dikarenakan ini ada pandemi sehingga digantikan menjadi online. Lalu bagaimana sistem skripsi pada masa pandemi seperti ini ya Bu? Oke, jadi skripsi ataupun tugas akhir kalau di D3 perpajakan, intinya tugas akhir itu melalui Delta. Jadi kalau mahasiswa nanti sudah mengambil skripsi atau tugas akhir atau PKL itu nanti masuk ke sistem Delta. Jadi bimbingan itu semuanya juga online. Jadi prinsipnya sebenarnya sama seperti kalau proses bimbingan pada umumnya. Jadi kadang kalau bimbingan kan ada yang meninggalkan berkasnya di meja dosen, nanti nunggu dosen untuk mengkoreksi, seperti itu ya. Atau ada juga yang memang berdiskusi langsung dengan dosen. Nah, itu bisa dilakukan melalui Delta. Nah, justru sebenarnya kalau jadi semua proses itu ada di Delta. Dari pertama kali bimbingan hingga proses anti plagiasi sampai pendaftaran ujian sampai revisi hingga nilai keluar semuanya sekarang memang harus melalui Delta. Nah, justru keuntungannya sekarang di situ sebenarnya ada semacam rekap. Jadi akan nampak kalau misalnya mahasiswa itu ngirim ke dosen, terus berapa lama dosen itu merespon, dari dosen itu merespon nanti mahasiswa itu berapa lama merespon, itu akan ada rata-ratanya, itu akan nampak. Jadi misalnya Dea mahasiswa bimbingan saya, itu nanti akan nampak, mahasiswa bimbingannya namanya Dea, rata-rata bimbingannya responnya ke saya misalnya 10 hari, terus misalnya saya misalnya 5 hari. Nah, itu kelihatan berarti dia lebih lama merespon dosen dibandingkan saya merespon mahasiswa. Atau mungkin sebaliknya juga, dia merespon 5 hari, saya meresponnya 25 hari. Nah, itu akan nampak. Nah, itu bisa dijadikan catatan juga bagi pengelola Delta. Jadi pengelola Delta itu ya pengelola skripsi di tiap prodi. Nah, itu bisa menjadi catatan karena pengalaman saya secara pribadi bimbing mahasiswa, karena kan dosen tugasnya itu tidak hanya bimbing mahasiswa ya, tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian, belum tugas-tugas yang lainnya. Memang ada saat di mana dosen itu load-nya sangat tinggi. Misalnya seperti sekarang, mungkin mahasiswa tidak banyak kegiatan, tidak ada perkuliahan. Justru saat ini kami load-nya sangat tinggi juga gitu. Nah, bisa jadi saya nggak bisa melakukan bimbingan. Atau misalnya seperti kemarin saya sedang mempersiapkan visitasi akreditasi, itu waktu saya banyak tercurah di situ dan memang bimbingan saya itu memang dalam tanda kutip cukup terbengkelai gitu loh. Cuman memang saya selalu komunikasikan bahwa maaf saya belum bisa bimbingan dan sebagainya. Tapi ketika saya urusan akreditasi sudah selesai, saya mengejarkan bimbingan, ya saya benar-benar mengejarkan bimbingan. Bahkan bimbingan sehari 3-4 kali pun pernah saya lakukan gitu. Nah, itu kan akan nampak gitu loh, nampak bahwa rata-rata mahasiswa yang awalnya saya tuh pernah ada yang rata-rata saya merespon mahasiswa itu 25 hari. Berarti Anda bisa bayangkan rata-rata saya merespon itu sebulan sekali. Tapi bisa saya kejar menjadi rata-rata itu 5 hari atau 6 hari seperti itu. Nah, itu akan nampak. Jadi akan lebih fair karena selama ini kadang-kadang seringnya mahasiswa komplain. Bu, Pak, saya sudah ngirim tugas akhir saya, skripsi saya, tapi dosennya nggak segera ngecek, nggak segera merevisi. Nah, sebenarnya Anda tahu bahwa dosen-dosen itu juga banyak yang komplain juga.
mahasiswa juga seringnya tidak mengumpulkan skripsi atau tugas akhir lama, tapi tahu-tahu menjelang mau pada wisuda gitu, ngoyak-oyak dosennya untuk segera meng-ACC karena teman-temannya sudah mau pada ujian. Nah itu kan sebenarnya nggak fair. Nah dengan delta itu kan akan nampak bahwa rata-rata dosen merespon itu berapa lama, rata-rata mahasiswa merespon itu berapa lama. Jadi akan nampak fair menurut saya, seperti itu. Baik Bu, jadi sistem delta ini benar-benar sangat efektif ya Bu, tidak hanya untuk dosen, melainkan juga untuk mahasiswa ya Bu. Ya efektif tidak efektif, karena kan kembali lagi kalau kita berbicara efektif tidak efektif, setiap hal itu kan pasti ada sisi positif negatifnya. Memang sih kalau ketemu langsung gitu kan, misalnya saya bimbingan kan bisa langsung orek-orek begini loh seperti ini, misalnya seperti itu kan lebih enak ya dibandingkan dengan kalau bimbingan seperti ini. Taruhlah kita online pas tatap muka secara online seperti ini, kan hanya bisa menjelaskan ini loh begini ya, bisa sih orek-orek lewat Excel atau apa gitu, di-view-kan gitu seperti kalau ngajar gitu kan. Tapi kan juga ya ini kondisinya seperti ini, apapun kan tetap kembali lagi kita tetap harus menyesuaikan ya. Jadi ya menurut saya itu cukup efektif juga sih, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ngomong-ngomong nih Bu Agnes, sekarang kan mahasiswa sudah menjalani perkuliahan online. Kira-kira ada nggak Bu motivasi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa ini lebih semangat lagi dalam menjalani kuliah online? Oke. Ya ini kita semua kan prihatin ya. Saya yakin semua mahasiswa pasti entah sedikit entah banyak pasti mengalami keprihatinannya masing-masing. Saya juga cukup sedih kalau dengar berita ada yang terkena, bahkan ini baru hari ini tadi sebenarnya saya agak shock juga dikabari ada teman di manajemen yang kedua orang tuanya dan kakaknya dalam 2 minggu itu dia kehilangan kakak dan kedua orang tuanya karena COVID. Nah itu kan bukan sesuatu hal yang mudah, dan ini sebenarnya bukan cerita pertama kali gitu, jadi sudah cerita kesekian gitu. Nah memang pasti ada keprihatinan tersendiri, tetapi ini menurut saya ini justru menjadi jangan ini dijadikan sebagai pelemah semangat untuk maju. Jadi tetap ini dijadikan cambuk bahwa jangan sampai COVID itu mengalahkan kita. Kita harus mengalahkan COVID itu. Nah dengan apa ya? Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga semangat untuk kuliah, apapun ini harus dilewati, segera bisa terlewati. Toh juga saya yakin banyak dosen-dosen yang memberi kebijakan-kebijakan tersendiri terkait COVID ini, sehingga tidak seberat sebenarnya kalau ketika online. Jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melanjutkan kuliah dengan baik, tetap menjaga konsentrasi, tetapi itu tadi jangan lupa adalah untuk tetap menjaga kesehatan, karena itu yang utama, itu yang paling mahal harganya saat ini. Jadi seperti itu, tetap semangat, jangan putus asa untuk berkegiatan maupun melakukan perkuliahan, tetap serius. Walaupun mungkin selama proses perkuliahan mungkin Anda merasa bosan, mungkin agak ngot-ngotan juga dengan jengkel dengan masalah koneksi, kuota mungkin ya, tapi apapun tetap harus diusahakan. Kita tetap harus bisa mengalahkan COVID dan pandemi kali ini. Gitu ya. Wow, sangat termotivasi sekali ya teman-teman. Terima kasih Bu Agnes untuk motivasinya untuk kita semua. Sama-sama Dea. Oke teman-teman, ternyata pembahasan yang kita ambil dari seputar kemahasiswaan ini banyak banget ya teman-teman. Dimana kita semua ini harus bisa memanage waktu kita
harus balance antara kuliah dan kerjaan kita. Tetap menomorsatukan kuliah ya teman-teman. Lalu bagaimana kondisi saat ini, pandemi ini tidak menjadi alasan bagi kita semua untuk terus melakukan aktivitas, bahkan menjadi lebih aktif. Dan ketika masa skripsi pun juga tidak menjadi masalah untuk kita semakin rajin dalam mengerjakan skripsi. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti podcast Dian Venata berikutnya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa langsung DM di Instagram Dian Venata di @dfnews.id. Akhir kata, saya mewakili UKM Dian Venata. Saya pamit dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes dan teman-teman. Sampai jumpa pada podcast Dian Venata berikutnya. Terima kasih, salam pers mahasiswa.